Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Bukan memperkeruh, saya tidak bermaksud untuk menentang pemerintah dalam hal ini, tetapi kebijakan PPKM yang berlaku tanggal 3 Juli sampai 20 Juli mendatang ini untuk menutup ibadah sangat tidak tepat, saya katakan. Cuma di atas. Salat Zuhur Pak yang ada di Saya sini. bisa dapat Pak. Saya seorang Muslim. Tidak ada salat Jumat hari ini Pak. Kenapa Yang ada salat Zuhur. Ini aturan pemerintah Pak. Kita ikut aturan. Kalau Anda mau bertanya itu silakan bertanya ke pimpinan pusat. Ya, Jangan di pusat. Jangan di sini. Keputusan siapa? Pemerintah. Nah, itu berarti pemerintah PKI sekarang. Orang mau sembahyang kok tidak boleh gimana? Buka, sekarang buka. Murka, Ustadz Somad ngamuk masjid ditutup selama PPKM darurat. Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap jaga protokol kesehatan, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. Apa kesimpulan dari 3 cerita yang singkat ini? Bahwa COVID itu ada, tapi yang bermain-main dengan COVID karena ada kepentingan. Semua bisnis rekayasa manusia hancur. Satu-satunya bisnis yang tetap bertahan hanya bisnis milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang diatur Nabi SAW jangan kita hindari, jangan kita ingkari. Bener nanti sih WHO karo Nabi, ya pasti benar Nabi Muhammad SAW kan. Apalagi untuk sholat itu hanya berapa menit sih. Pasar dibuka, mall dibuka, tempat hiburan dibuka, tempat rekreasi buka. Mungkin besar bisa terjadi kerumunan dibanding yang di masjid. Yang di masjid itu umumnya orang-orang bersih, orang suci. Jadi kalau kita sekali lagi, tolonglah, saya yakin para pejabat itu juga orang-orang yang beriman. Kalaupun ada pembatasan-pembatasan yang masuk akal, pembatasan yang wajar, pembatasan yang tidak meresahkan, pembatasan yang tidak melanggar syariat, penyelapan tidak takut loh, resiko aturan penjenengan nanti di akhirat akan dipersoalkan. Ini demi keselamatan, demi ini, demi ini. Demi apa? Tidak jamin selamat. Ikut prokes, mohon maaf, saya tetap taat pada prokes, tapi tidak jamin selamat. Wong dokter ya akeh sing wafat, perawat ya akeh sing wafat, katanya karena COVID. Kalau taat prokes kemudian wafat, kita tidak tahu di akhiratnya. Tapi kalau taat syariat kemudian wafat, insya Allah selamat. Jadi podo-podo mati nih, lebih baik mati dalam keadaan taat pada syariat. Di sini kata akhirnya, titik akhir kulminasinya, puncaknya saya katakan bahwa oke, kita menghadapi dan hidup bersama COVID, yes. Orang yang hidup bersama COVID taat syariat dan hidup bersama COVID mengingkari atau menghindari atau membedai syariat, kira-kira selamat mana? Podo patuh kok progresnya podo, tapi yang satu nutup masjid, yang satu tidak nutup masjid, yang satu tetap berjamaah, yang satu tidak berjamaah, yang satu tidak jumatan, yang satu tetap jumatan. Andai kata sama-sama mati, yang tetap jumatan, yang tetap berjamaah, yang tidak nutup masjid, insya Allah itu yang selamat. Yang ini wallahu a'lam. Murka, Ustadz Somad ngamuk masjid ditutup selama PPKM darurat. Ustadz Somad ngamuk. Ustadz Somad mengomentari penutupan masjid selama PPKM darurat Jawa dan Bali.
Ustadz Somad ngamuk masjid dikambing hitamkan dan ditutup selama PPKM Jawa Bali. Ustadz Somad juga mempertanyakan, tak malukah dengan Allah? Ustadz Somad ngamuk masjid dikambing hitamkan dan ditutup selama PPKM Darurat Jawa Bali, yakni dari 3 sampai 20 Juli 2021. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Ustadz Abdul Somad mengamuk saat ceramah menyinggung ditutupnya masjid selama PPKM Darurat Jawa Bali. Ustadz Abdul Somad juga kecewa atas larangan masjid beroperasi yang diatur oleh pemerintah. Ustadz Abdul Somad singgung tempat umum lain dibuka. Melarang orang ke masjid tapi di mal, di pasar malah dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Demikian seperti dikutip. Padahal menurutnya, berkumpul di masjid tidak terlalu berbahaya sebab saat ibadah orang hanya menetap di ruangan selama 5 hingga 10 menit saja, tidak sampai berjam-jam atau berlama-lama. Itulah mengapa dia seakan bertanya kepada pemerintah, tak malukah mereka dengan Sang Pencipta? Tak malukah engkau nanti berjumpa dengan Allah? Di masjid hanya 5-10 menit saja, hanya 5 menit saja di masjid, sementara orang lain duduk 5 jam di mal dan juga di pasar, terangnya. Sebelumnya diberitakan, Ustadz Abdul Somad atau UAS mengamuk masjid dikambing hitamkan dan ditutup selama PPKM Darurat Jawa Bali. Ustadz Abdul Somad juga mengamuk masjid dikambing hitamkan dan ditutup selama PPKM Darurat Jawa Bali, yakni terhitung sejak 3 sampai 20 Juli 2021. Ditutup selama PPKM, Ustadz Abdul Somad juga disebut masjid kerap dikambing hitamkan. Ustadz Abdul Somad mengungkapkan, selama pandemik melanda Indonesia, masjid kerap dijadikan kambing hitam penularan COVID-19, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Menegaskan pernyataannya, Ustadz Abdul Somad bertanya apakah pemerintah tak malu kepada Tuhan usai membuat larangan itu. Sebab menurutnya masjid merupakan tempat yang paling disenangi Tuhan dan Rasul-Nya. Berkaca dari kenyataan tersebut, Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya juga menghimbau masyarakat sebaiknya tetap beribadah, namun jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Diketahui pemerintah pusat resmi menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Pada aturan tersebut, pengetatan berlaku di 122 kabupaten atau kota di Jawa dan Bali. Bahkan imbasnya, rumah ibadah seperti masjid juga ditutup. Model khutbah Jumat di masa akan datang. Sampai hari ini, virus hanya baru masuk rongga mulut dan lubang hidung. Maka tutuplah mulut, tutuplah hidung. Tangan bersalaman bersentuhan, kena air liur, air hidung, maka cucilah pakai hand sanitizer. Masih selamat insya Allah. Masih tetap sholat berjamaah, masih tetap jaga jarak, masih tetap menjaga diri. Tapi orang yang tidak mau ke masjid, melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak, cekiki. Tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap jaga protokol kesehatan, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap beribadah. Seorang pasien luka kakinya, pergi ke rumah sakit, sebetulnya luka itu hanya kecil saja. Lalu Pak Dokter pun menjelaskan, karena ibu ada bibit-bibit diabetes, ini luka kecil ini nanti akan menjadi besar. Kalau luka ini sudah besar menjadi akut, menjadi parah, maka kaki akan dipotong, diamputasi. Akhirnya si pasien berpikir pagi, petang dan malam. Gula darahnya jadi naik, tekanan darahnya menjadi naik, jantung koronernya kumat, darahnya pun kumat. Akhirnya bertambah-tambah penyakit dengan yang lain. Tapi yang mengerti penyakit ini juga dokter. Pak Dokter, apa yang membuat ibu itu semakin parah? Ustadz Abdul Somad, yang membuat kita semakin terpuruk adalah pikiran kita. Pikiran kita lah yang paling berbahaya.
maka Allah menjaga pikiran kita supaya tidak terlalu ketakutan, galau, ngeri, cemas. Setan menakut-nakuti kita.